Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini pelajaran pariwisataan, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akomodasi pariwisata. Sebelumnya ada yang sudah tahu akomodasi itu apa? Atau ada yang sudah pernah mendengar akomodasi itu apa? Baik, sebelumnya Ibu akan jelaskan, akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi yang berpergian. Dalam kepariwisataan ini, akomodasi merupakan suatu industri, atau industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar di mana orang-orang, wisatawan atau pengunjung dapat beristirahat atau menginap. Dan biasanya disediakan makan dan minum dan jasa pelayanan hiburan yang tersedia di tempat tersebut. Akomodasi ini secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Dalam minggu ini Ibu akan menjelaskan satu jenis akomodasi dulu, yaitu akomodasi komersil. Apa itu akomodasi komersil? Yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini nanti Ibu akan jelaskan berbagai macam jenis yang termasuk ke dalam akomodasi komersil. Selanjutnya di sini ada juga akomodasi semi komersial. Di sini akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersil, tetapi juga untuk tujuan sosial atau masyarakat yang kurang mampu. Jenis akomodasi yang ketiga itu akomodasi non-komersial. Akomodasi yang dibangun dan dioperasikan tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma, namun khusus untuk golongan atau kalangan tertentu dan juga untuk tujuan tertentu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam akomodasi komersial. Jenisnya antara lain, jenis akomodasi komersial yang pertama yaitu ada hotel. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial. Disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan. Berikut makan dan minum. Adapun klasifikasi hotel menurut fisik atau banyak atau sedikitnya jumlah kamar antara lain. Yang pertama ada hotel kecil. Hotel ini biasanya memiliki 25 kamar atau kurang. Yang kedua ada hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 dan kurang dari 100 kamar. Yang ketiga ada hotel menengah. Hotel dengan jumlah kamar lebih dari 100 dan kurang dari 300 kamar. Adapun hotel besar. Hotel besar ini adalah hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar. Baik, selanjutnya ada klasifikasi hotel menurut bintang. Yang pertama ada hotel bintang 1. Hotel ini diklasifikasikan memiliki kelebihan dari segi harga, yaitu sangat terjangkau. Apabila ingin pergi berlibur, maka akan melirik deretan hotel bintang 1 ini sebagai akomodasi yang hemat selama berlibur. Adapun klasifikasi yang ditentukan dari beberapa aspek, yaitu memiliki jumlah kamar minimal 15 kamar dengan tipe standar. Yang kedua, memiliki fasilitas kamar mandi di dalam, dan luas kamarnya minimum 20 meter persegi. Kedua, ada hotel bintang 2. Hotel bintang 2 ini memiliki fasilitas yang lebih baik dari hotel bintang 1. Untuk harga pun akan mengalami perubahan yang cukup terasa apabila ingin membandingkan antara hotel bintang 1 dengan hotel bintang 2. Secara lokasi, hotel bintang 2 terletak di lokasi yang strategis dan lingkungan yang bebas polusi. Adapun fasilitas yang dimiliki hotel bintang 2 ini yaitu salah satunya memiliki setidaknya 20 kamar dengan tipe standar, memiliki minimum 1 kamar tipe suite, fasilitas kamar berupa kamar mandi dalam, telepon, TV, dan AC, tata udara dan pengaturan udara yang baik, luas kamar standar, pengamanan pada pintu kamar, terdapat lobi, fasilitas olahraga dan rekreasi, dan terdapat bar. Yang ketiga, hotel bintang 3.
Hotel bintang 3 ini sebagai tempat untuk mendapatkan kenyamanan saat menginap. Adapun berbagai macam hotel bintang 3 yang bisa memberikan fasilitas cukup lengkap dengan pelayanan yang memudahkan kita. Secara lokasi, Hotel Bintang 3 terletak di sekitar kawasan bisnis, perbelanjaan, tol, dengan dekorasi hotel kekinian. Adapun klasifikasi dan fasilitas Hotel Bintang 3 antara lain memiliki 30 kamar tipe standar, kamar tipe suite berjumlah 2 kamar, fasilitas dalam kamar berupa AC, TV, Wi-Fi, kamar mandi, dan toilet yang terpisah. Terdapat sarana olahraga dan permainan, luas kamar 24 meter persegi, terdapat restoran yang dikelola sendiri, dan tersedia valet parking. Yang keempat ada Hotel Bintang 4. Hotel Bintang 4 ini hampir mendekati sempurna untuk fasilitas, pelayanan, hingga lingkungan dari lokasi Hotel Bintang 4 berada. Biasanya, Hotel Bintang 4 memiliki lokasi yang tidak jauh dari tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat makan. Hotel Bintang 4 juga ini memiliki bangunan yang lebih besar dengan pelayanan yang lebih profesional. Adapun klasifikasi dari Hotel Bintang 4 yang pertama adalah memiliki kamar tipe standar berjumlah 50 kamar, memiliki minimal 3 kamar tipe suite, fasilitas kamar berupa kamar mandi dalam, toilet, AC, TV, kulkas kecil, wifi, laundry, dan lain-lain. Terdapat lobi yang luas, terdapat bar, terdapat sarana olahraga dan rekreasi, terdapat water heater, dan luas kamar tipe standar 24 meter persegi, luas kamar tipe suite 48 meter persegi. Yang kelima ada Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5 ini memiliki fasilitas termewah dan sangat lengkap. Biasanya lokasi Hotel Bintang 5 ini terdapat di pusat kota, dekat dengan kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, dan hiburan. Hotel Bintang 5 juga ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk menginap tamu-tamu penting, baik kenegaraan ataupun rekan bisnis. Adapun klasifikasi yang terdapat di Hotel Bintang 5 yaitu memiliki jumlah kamar minimal 100 kamar dengan tipe standar, memiliki jumlah kamar minimal 3 kamar dengan tipe suite, fasilitas kamar, kualitas nomor 1 seperti tempat tidur, kamar mandi, toilet, AC, TV, kulkas, hingga fasilitas jacuzzi. Terdapat restoran serta pelayanan antar ke kamar 24 jam, luas kamar tipe standar minimum 26 meter persegi dan tipe suite minimum 52 meter persegi. Adapun terdapat fasilitas olahraga, kolam renang, tempat bermain anak, valet parking, hingga konsir. Jenis akomodasi komersial yang kedua yaitu ada motel. Motel dalam bahasa Inggris ini motel. Motel itu adalah motor hotel. Motel ini pertama kali berada di Amerika Serikat atas dasar permintaan pasar, yaitu kenyataan adanya kebutuhan akan penginapan sementara bagi orang-orang yang berpergian dengan kendaraan sendiri sebelum mereka melanjutkan perjalanan kembali. Akomodasi komersial yang ketiga ada hostel. Hostel atau youth hostel adalah bentuk hotel yang disediakan bagi remaja atau pelajar dengan tarif relatif lebih murah. Biasanya kalau di Indonesia itu disebut dengan pondok wisata remaja. Akomodasi komersial yang keempat ada cottage. Cottage ini adalah sejenis akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunannya terpisah-pisah atau berpondok-pondok, serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi pantai atau laut. Akomodasi komersial yang kelima ada bungalow. Bungalow ini adalah sejenis akomodasi yang berbentuk rumah-rumah berlokasi di daerah pergunungan, yang disewakan untuk keluarga atau rombongan karyawan untuk seminar atau lokakarya, dan sebagai tempat peristirahatan pada waktu liburan. Akomodasi komersial yang keenam yaitu ada inn. Inn ini sejenis akomodasi yang berlokasi di daerah peristirahatan, menghubungkan dua buah kota, menyediakan penginapan, makan dan minum, serta pelayanan umum lainnya, serta disewakan untuk umum bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan dan singgah atau istirahat untuk sementara waktu kurang dari 24 jam dan jarang sampai 2-3 hari. Akomodasi komersial yang ketujuh ada guest house. Guest house ini adalah sejenis akomodasi yang dimiliki oleh perusahaan, instansi pemerintah atau swasta yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang menginap dan mendapatkan fasilitas makan, minum, serta pelayanan lainnya.
yang disediakan secara sederhana dan gratis atau ditanggung perusahaan atau instansi yang mengundangnya. Tetapi, bila guest house ini dimiliki oleh perusahaan swasta yang dibuka untuk umum, maka sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan hanya pelayanannya yang secara sederhana. Jenis akomodasi komersial yang kedelapan, ada apartemen house. Apartemen house ini adalah sejenis akomodasi yang disewakan untuk ditempati sebagai rumah tinggal dalam jangka waktu yang lama, untuk 2, 3, atau 4 keluarga secara terpisah. Jenis akomodasi komersial yang kesembilan ada losmen. Losmen ini adalah sejenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau keseluruhan bangunan rumah untuk dijadikan penginapan tanpa makan dan minum bagi setiap orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu. Saat ini, kebanyakan losmen menjadi hotel melati dengan fasilitas dan tarif yang lebih rendah dari hotel yang berbintang. Jenis akomodasi komersial yang ke-10 ada floating hotel. Floating hotel ini adalah sejenis akomodasi yang berada di atas kapal-kapal pesiar yang menyediakan fasilitas kamar, makan dan minum, serta fasilitas pelayanan dan hiburan seperti hotel, namun berfungsi pula sebagai alat transportasi laut. Biasanya floating hotel ini fasilitas dalam satu kapal itu lengkap ya, ada yang kolam renangnya, ada helipad, dan lain-lain. Jenis akomodasi komersial yang ke-11 ada pension. Pension ini sejenis akomodasi berupa hotel kecil yang menyediakan pelayanan penginapan, makan dan minum tamu-tamunya dengan tarif relatif rendah. Jenis akomodasi komersial yang ke-12 ada mansion house. Mansion house ini sejenis akomodasi berbentuk rumah-rumah besar yang ditempatkan atau disewakan kepada beberapa keluarga atau satu keluarga besar, ataupun kelompok karyawan yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Jenis akomodasi komersial yang ke-13 ada ryokan. Ryokan ini adalah akomodasi khas Jepang yang memiliki sarana dan fasilitas serta pelayanan khas sesuai dengan kebiasaan orang-orang Jepang. Biasanya kita bisa lihat dari segi bentuk hotelnya, fasilitasnya, interiornya, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis akomodasi komersial yang ke-14 ada marina motel atau nautel. Akomodasi ini yang dibangun atau berada di atas sungai, danau, atau laut yang dapat berfungsi juga sebagai penambatan atau bersandarnya kapal-kapal pribadi dan kapal-kapal kecil yang melayani wisata bahari. Sama halnya mirip dengan hotel terapung. Jenis akomodasi komersial yang ke-15 ada holiday platelets. Akomodasi ini dilengkapi dengan peralatan rumah tangga, peralatan rekreasi, dan peralatan olahraga yang disewakan secara mingguan atau hari-hari libur dengan pelayanan atau pemeliharaan dan pembersihan ruangan secara minimal. Jenis akomodasi komersial yang ke-16 ada lodging house. Lodging house ini adalah sejenis rumah yang menyediakan tempat menginap untuk satu malam saja atau untuk waktu kurang dari 1 minggu sekali datang menginap. Jenis akomodasi komersial yang ke-17 ada boarding house. Boarding house ini yaitu suatu bangunan atau bagian dari bangunan yang menyediakan tempat menginap untuk waktu yang singkat. Biasanya hanya ditambah dengan makanan dan minuman. Jenis akomodasi komersial yang terakhir, yang ke-18 ada kondominium hotel. Akomodasi ini yaitu suatu komplek bangunan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha atau bangunan tersebut dapat dijual untuk beberapa pengusaha dengan perusahaan yang berbeda jenis usahanya. Biasanya ini seperti kalau di Indonesia, berbagai macam jenis perumahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekian materi dari jenis-jenis akomodasi komersial. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan minggu depan mengenai akomodasi semi komersial dan akomodasi non komersial. Apabila ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar atau boleh langsung WA ke Ibu. Dan apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan juga. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.